adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Sudah siap untuk sekolah minggu online? Harus dong. Yuk kita ajak kakak, adik, atau teman-teman kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk, untuk mengawali ibadah sekolah minggu ini, Kak Astri akan ajak adik-adik semuanya berdiri. Kita akan menyanyi halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi dari awal ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya, kalau Tuhan Yesus beserta kita, kita jangan sedih, jangan takut, susah, ya. Oke, kita akan sekolah minggu masih dengan tetap berdiri, sekalipun sekolah minggu online di rumah masing-masing. Ya, kalau kita ke sekolah minggu, kita ngapain aja ya kira-kira? Betul, kita menyanyi, memuji Tuhan, bisa memakai gerakan, bisa menggunakan suara kita. Lalu apa lagi? Berdoa, terus baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi, ayo kita sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman-Nya. Ayo, ayo memuji Tuhan, baca Alkitab, dengar firman-Nya. Ayo, ayo memuji Tuhan, baca Alkitab, dengar firman-Nya. Iya, ternyata kita sekolah minggu bukan hanya nyanyi-nyanyi doang loh adik-adik. Kita bisa membaca firman Tuhan, baca Alkitab, lalu dan yang paling penting ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Nah, doa pembukaan yang akan memimpin adalah adik
Charleta. Silakan adik Charleta. Tuhan Yesus Terus kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. online Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik Charleta yang sudah memimpin doa pembukaan. Wah, sekalipun masih kecil, adik Charleta berani loh untuk memimpin doa. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Harus berani ya memimpin doa. Ya, apalagi kita sebagai anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu bagaimana? Sehat, kuat, karena sudah Tuhan beri sukacita abadi. Kita hanya akan menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi apa? Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. ABCD. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Dari awal ABCD. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Iya, kalau kita jadi anak sekolah minggu, kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah memberi vitamin. Vitamin apa tadi? A, B, C, D. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Astri ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Sudah siap? Iya. Nanti yang akan memimpin firman Tuhan atau yang akan memimpin cerita adalah Kak Iwan. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Iwan. Sudah siap semuanya? Silakan Kak Iwan. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian?
ketemu lagi sama Kak Iwan di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, untuk cerita pagi ini judulnya adalah Nasihat Tuhan Baik Untukku. Nah, bacaan Alkitabnya ada 2 bagian nih. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30 yang berisi Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Lalu yang kedua dari ayat 36 sampai 38 yang berisi tentang peringatan Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, mari sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini karena kami semua boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, lalu kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan pada bagian pertama. Yuk, kita dengarkan ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Nah, lalu sekarang kita akan dengarkan yang bagian kedua. Yuk, mari kita dengarkan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? jawab Yesus, Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. jawab Yesus, Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Adik-adik pernah lihat tanda larangan seperti ini? Nah, tanda larangan seperti ini sebenarnya baik loh. Misalnya saja lampu lalu lintas. Tanda merah, kita harus berhenti. Kalau tandanya hijau atau lampunya hijau, berarti kita boleh jalan. Coba, kalau kita tidak mentaatinya bagaimana? Kalau kita melanggarnya bagaimana?
bisa-bisa kecelakaan deh, dan kita kemudian merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau sudah kecelakaan, sudah terjadi, kita bakal menyesal loh adik-adik, sama seperti apa yang dialami oleh Yudas dan Petrus. Oleh karena itu, kita pagi ini akan bersama-sama belajar untuk bersedia mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Memangnya ada apa sih pada waktu itu? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada Yudas dan Petrus agar mereka itu rendah hati, jangan egois, tamak atau serakah dan juga sombong. Ya, nggak boleh itu semua. Tetapi Yudas dan Petrus mengabaikannya. Mereka tidak mau peduli. Kalian tahu apa yang terjadi? Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang jahat dengan cara menjualnya. Nah, kalau Petrus, ia akhirnya menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Aduh. Dan akhirnya adik-adik, ternyata ya, Yudas dan Petrus kemudian sangat menyesal. Bahkan, sungguh disayangkan, Yudas itu akhirnya harus mati. Nah, coba adik-adik, kalau mereka itu mau mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus, coba, pasti mereka itu nggak akan mengalami hal-hal yang buruk, iya kan? Iya. Nah, adik-adik, kenapa sih ya Tuhan Yesus itu menasihati Yudas dan Petrus? Ya, betul. Karena Tuhan Yesus mengenal baik, mengasihi, dan sayang kepada mereka, adik-adik. Kita pun juga demikian loh. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi adik-adik, begitu sayang kepada adik-adik dan juga kaiwan. Nah, karena Tuhan Yesus sayang, maka ia tidak mau sampai kita ini mengalami celaka atau hal-hal yang buruk. Jadi ya itu, Tuhan Yesus hebat ya, Tuhan Yesus sayang ya sama kita ya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita? Bisa melalui orang tua kita, papa, mama ya, atau mungkin kakek nenek, dan juga guru di sekolahan maupun guru yang ngajar secara online, atau nih kakak-kakak sekolah minggu juga bisa memberikan nasihat buat kalian, dan juga teman-teman. Nah, teman-teman ini yang baik juga akan memberikan nasihat kepada kalian, atau juga secara langsung melalui firman Tuhan yang kalian itu baca atau kalian dengarkan. Nah, itu Tuhan Yesus menasihati kita. Nah, kira-kira adik-adik, kalau dinasihati, sikap kita bagaimana? Kurang senang seperti ini ya, gambar ini ya. Ini kurang senang, nggak suka. Ya memang begitu adik-adik. Dinasihati itu kadang-kadang membuat kita itu nggak enak. Ya, kadang-kadang membuat kita itu jengkel. Tapi ingat loh, kalau kita itu dinasihati, itu artinya kita disayangi. Masih ada yang perhatian sama kita. Ya, tidak mau sampai kita ini mengalami hal-hal yang buruk atau celaka di kemudian hari, dan itu semua adalah untuk kebaikan kita. Maka adik-adik, sikap yang seharusnya ada ya kalau dinasihati itu adalah kerendahan hati. Nah, karena rendah hati itu penting agar kita bisa mendengarkan, kemudian menerima nasihat dari Tuhan. Lalu, nih. Jangan egois dan berprasangka buruk loh ya. Karena
setiap nasihat baik yang diberikan itu sebenarnya untuk kebaikan kita loh, agar kedepannya kalian tidak menyesal seperti Yudas ataupun Petrus. Itu adik-adik. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Mari terus rendah hati untuk selalu mendengarkan nasihat dari Tuhan ya. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Kak Iwan yang sudah memimpin cerita pada pagi hari ini. Adik-adik, dari cerita tadi kita diingatkan untuk mendengarkan sungguh-sungguh nasihat atau teguran dengan bagaimana tadi? Ya, dengan rendah hati. Kita mau menerima nasihat itu supaya menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang nasihat yang kita terima tidak kita patuhi sehingga menyedihkan hati Tuhan. Yuk kita mohon pimpinan Tuhan, kita menyesal di hadapan Tuhan agar kita selalu patuh kepada perintah Tuhan. Baik itu melalui orang tua atau orang-orang terdekat kita. Yuk kita menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Ya, adik-adik, mulai minggu ini adik-adik akan diajarkan untuk mengucapkan doa Bapa Kami supaya adik-adik terbiasa berdoa doa Bapa Kami. Yuk, Kak Astri ajak kalian semua bersiap-siap, lipat tangan, tutup mata. Kita akan menaikkan doa Bapa Kami dengan bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengetahui aktivitas yang akan dilakukan kalian hari ini. Siapa yang akan memimpin aktivitas? Kak Astri panggil dulu ya. Oke, Kak Arin, silakan Kak Arin. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Arin di Kreativitas Minggu Sekolah Minggu Online. Gimana adik-adik? Sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Iwan? Nasihat Tuhan itu baik. Adik-adik, salah satu cara Tuhan untuk menegur dan menasihati kita anak-anaknya yaitu melalui firman Tuhan. Nah, untuk kreativitas sekolah minggu online hari ini, Kak Arin mengajak adik-adik untuk menghafal firman Tuhan dengan gerakan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Seperti ini ya adik-adik contohnya. Firman-Mu pelita
bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sekali lagi ya, Kak Arin kasih contohnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Adik-adik, yuk semangat terus yuk mengikuti sekolah minggu online-nya dan kreativitasnya untuk setiap minggunya. Dan jangan lupa ya, kirim kreativitasnya ke WA GKI Tegal paling lambat jam 1 siang. Kak Arin tunggu loh ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Kak Arin yang sudah menyampaikan aktivitasnya. Sekarang adik-adik bisa memberikan persembahan. Nah, karena kita masih sekolah minggu online seperti biasa, persembahan ke adik-adik bisa dimasukkan dalam amplop lalu diserahkan ke gereja, dimasukkan ke dalam peti persembahan yang ada di depan kantor gereja, atau persembahan adik-adik bisa ditransfer melalui rekening BCA. Bisa juga persembahan adik-adik melalui aplikasi uang elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Sakuku, dan jangan lupa scan barcode-nya ya. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Sekarang kita akan melakukan doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik Leon. Silakan adik Leon. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berkati sekolah minggu online hari ini. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan. Kiranya bisa menjadi berkat untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Leon yang sudah memimpin doa persembahan. Ya, adik-adik, ada satu pengumuman yang menggembirakan bagi adik-adik. Kalau selama ini adik-adik masih sekolah minggu online ya. Nanti, wah ada kejutan, ada berita bahagia untuk kalian semua. Tanggal 17 April bertepatan dengan Paskah. Paskah apa coba? Oh iya betul, Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik bisa melakukan kebaktian dan perayaan Paskahnya di gedung gereja. Hore! Siapa yang senang kita bisa onsite di gedung gereja bertemu dengan teman-teman kita. Tapi ada syaratnya, kalau ingin kebaktian secara onsite di gereja, syaratnya adalah adik-adik harus sudah divaksin. Lalu bagaimana dengan adik-adik yang belum divaksin? Jangan takut, bagi adik-adik yang belum divaksin bisa mengikuti ibadah sekolah minggu
mulai tanggal 17 April ini sekalipun tidak ada hadir di gereja ya, secara live streaming karena kebaktian sekolah minggu onsite untuk anak sekolah minggu tanggal 17 April juga disiarkan secara live streaming. Bisa melalui YouTube GKI Tegal. Oke, mulai 17 April jam 10. Selain sudah divaksin, adik-adik juga tentunya hadir dalam keadaan yang sehat, tidak sakit. Dan jangan lupa kalau ke gereja harus memakai masker. Oke, itu pengumuman dari kakak. Nah, kita akan akhiri kebaktian atau ibadah sekolah minggu online ini dengan bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu bertambah-tambah. Bertambah apanya? Indahnya, kasihnya. Nah, nasihat yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti Tuhan itu benci pada kita, tetapi Tuhan sayang pada kita. Karena kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Bertambah-tambah dalamnya. Pakai gerakan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya lompat tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Usai sudah ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Masih ada ibadah sekolah minggu online. Minggu depan masih satu kali lagi ibadah sekolah minggu online. Nanti tanggal 17 April adik-adik bisa beribadah secara onsite di gedung gereja tanggal 17 April. Sampai jumpa sekolah minggu depan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Berikan yang baik, berikan yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berikan sekarang. Tuhan pastikan balas dan menyertaimu selamanya.